Dicek keseluruhan dan barang yang dibawa secara detail. Bahkan diperiksa di kamar mandi untuk dibuka baju dan celana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Rantau. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang proses kepulangan melalui tarhil. Sebelum ke informasinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman sahabat Jejak Rantau, ini khusus untuk para TKI ilegal yang berada di Arab Saudi. Jadi simak baik-baik tahapan-tahapan yang harus diikuti peraturan ketika proses kepulangan melalui tarhil. Mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi pahlawan devisa, terutama yang ada di Arab Saudi. Jadi kalau mau pulang melalui tarhil, itu kalau yang berani ya, yang kaburan gak pegang uang sama sekali, yang wilayahnya misalnya Jeddah, Mekah atau Madinah, tidak punya uang, cukup bayar taksi saja, lalu pergi ke tempat tongkrongan para aparat polisi Saudi ya, tinggal samperin aja, dan nanti polisi bilang ada paspor, tidak punya paspor dan ingin pulang. Tapi sebelum menyerahkan diri atau menemui pihak aparat kepolisian Arab Saudi itu, kita harus cek dulu apakah kita yang mau menyerahkan diri itu harus sudah dibalak atau belum. Nah, itu yang harus kita ketahui. Maka dari itu, silahkan kalian cek dulu apakah kalian sudah dibalak atau belum. Caranya, kalian bisa hubungi pihak KJRI melalui WhatsApp ataupun email. Nah, setelah menghubungi pihak KJRI melalui WhatsApp dan email, maka pihak KJRI itu akan meminta dokumen berupa paspor. Setelah dikirimkan paspor melalui email atau melalui WhatsApp, maka pihak KJRI akan memberitahukan kepada kalian bahwa Anda sudah dibalak atau Anda belum dibalak. Jika pihak KJRI sudah memberitahu kalian sudah dibalak atau belum, maka KJRI akan memberi saran bagi para TKI yang belum dibalak. Dan yang sudah dibalak itu baru bisa menyerahkan diri. Untuk yang sudah dibalak, maka tinggal langsung aja menyerahkan diri ke polisi. Silahkan mau pulang melalui pelantara atau calo, ataupun menyerahkan diri secara langsung ke pihak kepolisian masing-masing, itu terserah kalian. Cuma segala sesuatu dalam pengurusan kepulangan itu biaya ditanggung pemerintah. Jika kalian membayar pada calo, itu bukan untuk proses ke dalam, namun biaya kalian mungkin ongkos taksi lah, biaya makan lah, segala macam, dan bensin dan lain-lain. Adapun yang berani datang sendiri ke pihak kepolisian dan akan ditanya paspor sama pihak polisinya, bilang saja tidak ada. Maka yang nasibnya baik ya, mau pulang itu nanti akan langsung dibawa oleh pihak kepolisian untuk stik jari pertama. Setelah dimasukkan untuk stik jari pertama ke tempat ruang tunggu, nunggunya itu lumayan lama lah, sekitar 3 jam atau 4 jam. Setelah menunggu selesai basma pertama, kalian baru akan dibawa ke Smesi Tarhil untuk dilakukan proses pemeriksaan. Lalu akan menjalani proses stik jari yang kedua atau basma yang kedua. Setelah lama menunggu, lalu akan digiring ke tempat pemeriksaan barang. Di sana barang harus dikeluarkan apa yang dibawa. Seperti make up dan minyak wangi itu harus dibuang. Nggak bisa dibawa, harus dibuang ya. Jadi harus ingat, seperti make up dan minyak wangi itu harus dibuang. Setelah itu selesai, lanjut digiring ke ruangan tunggu sambil diperiksa data kalian. Dan menunggu di sana lumayan lama,
tapi dikasih makanan dan minuman, nggak sampai dibiarkan kelaparan. Tidak menyepelekan orang-orang yang mau pulang melewati tarhil. Setelah lama menunggu, kalian akan digiring lagi menuju amanah atau tempat penitipan barang-barang yang kalian bawa, seperti HP, emas, uang, dan lain-lain itu akan dititipkan. Karena yang boleh dibawa baju pun hanya sedikit, mungkin sekitar 3 setel atau 2 setel saja. Setelah menitipkan barang selesai, lanjut digiring untuk pemeriksaan barang selanjutnya. Seluruh badan dicek, disuruh buka baju, buka celana, tapi tidak telanjang. Jika barang bawaan masih banyak, maka kalian disuruh memilih barang mana saja yang akan mau dibawa ke dalam. Karena yang sisanya itu akan dibuang. Jangankan sekecil apapun barang seperti jarum pentul, itu akan ketahuan, tidak akan bisa lolos. Dan ingat satu lagi, jangan pernah memakai sepatu yang ada talinya, itu harus dibuang. Setelah selesai pemeriksaan itu, kalian akan diborgol. Satu borgol itu sekitar 2 orang. Dan digiring lagi ke proses basma yang ketiga atau stik jari yang ketiga. Setelah digiring lagi ke ruangan stik jari atau basma yang ketiga, di sana lumayan juga ngantrinya, tapi naik bis ya ke ruangan yang berbeda. Nanti setelah basma ketiga beres, lalu akan dibawa lagi ke ruangan atau ke kamar awal yang digabungkan dengan orang-orang hitam campuran. Masih juga belum selesai di sana, kalian tetap akan diperiksa lagi, dicek keseluruhan dan barang yang dibawa secara detail, bahkan diperiksa di kamar mandi untuk dibuka baju dan celana. Setelah selesai digiring lagi untuk diabsen dan ngambil selimut. Setelah itu lalu akan dimasukkan ke kamar tahanan sementara. Di sana itu pemerintahan Arab Saudi ya, tidak menyepelekan orang-orang yang akan diproses pulang. Bahkan diberi makan itu sehari 3 kali. Makan siang itu nasi beserta lauk pauknya segala macam, pokoknya sehari itu 3 kali. Dan di sana juga di dalam disediakan telepon ya untuk menghubungi pihak keluarga. Nah, jadi buat teman-teman, sebelum menyerahkan diri itu teman-teman harus mencatat ya nomor keluarga, ya intinya nomor yang penting yang akan dihubungi ketika di dalam tarhil. Itu tidak boleh bawa handphone, tapi disediakan untuk menghubungi keluarga dengan membeli pulsa sendiri ya. Itu membeli pulsa sendiri itu sekitar ya kurang lebih 30 real atau 37 real ya, buat nelpon atau buat menghubungi keluarga ataupun suami yang punya suami ataupun anak ya di Indonesia. Itu penting sekali ya buat teman-teman, harus diingat dan harus dicatat. Lalu setelah kalian di kamar sementara, barulah kalian akan dipindahkan lagi ke kamar yang kedua untuk menunggu hingga proses kepulangan. Setelah di sana kalian harus sabar menunggu sampai waktunya pulang. Karena kalian walaupun bertanya ke pihak penjaga yang ada di tarhil itu tidak akan menjawab dan bilangnya pasti bilang tidak tahu. Jadi mau nggak mau kalian harus sabar menunggu hingga kapanpun. Namun itu pasti dipulangkan, tidak akan lama-lama di sana. Ya mungkin sampai di sini saja informasi buat teman-teman, khususnya untuk TKI yang ilegal yang mau pulang, prosesnya melalui tarhil. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Silahkan di share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini, Jejak Rantau. Saya undur pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.